Halo, kami dari PT Kami Satu Karya, pengembang aplikasi untuk segala kebutuhan bisnis Anda. Dan saat ini kami membuat aplikasi dalam satu paket, yaitu ada website, ada aplikasi yang untuk bisnis tambang, dimana aplikasi nanti juga akan kita buat Androidnya. Jadi kalau pembelian satu paket nanti dapat tiga aplikasi: website, aplikasi desktopnya, dan aplikasi Androidnya. Nah, ini landing page kami. Nanti ada video ini bisa dilihat. Nah, nanti juga di sini ada website tambangnya. Nanti bisa klik demo ini jika Anda mau mengunjungi demo websitenya, nanti bisa dilihat. Dan ini juga aplikasi tambangnya. Nanti tambangnya bisa dilihat di link demo ini. Nanti akan saya jelaskan di video ini berikutnya. Pertama-tama saya perkenalkan dulu untuk websitenya, dimana website ini hanya contoh aja namanya. Kami buat CV Pasir Jaya Indonesia. Ada informasi produk, ada order, ada lokasi tambang, dan hubungi CS. Nah, tampilannya seperti ini. Ini bisa nanti diisi gambar-gambar aktivitas tambangnya. Ini ada informasi mengenai CV Pasir Jaya tersebut, misalnya mengenai tambang tersebut, kenapa dan kualitasnya apa, dan layanan kirimnya apa, pengalamannya apa, nanti bisa dibuat di sini. Juga keunggulan-keunggulan dari produknya Pasir Jaya juga bisa dibuat di sini. Maaf sebelumnya untuk nama ini hanya asal ya, nanti disesuaikan dengan perusahaan-perusahaan penambang yang akan memakai website ini. Di sini juga ada informasi cara order Pasir Jaya, misalkan ordernya langkah utama yaitu isi form order, yang kedua untuk nanti akan mendapat replay pesan, dan ada verifikasi dan pengiriman. Di sini juga akan ditampilkan lokasi di mana aja. Misalkan dalam satu usaha itu ada beberapa tempat tambang, jadi nanti bisa ditampilkan fungsinya untuk lebih misalnya memberikan lebih bonafit kepada pengunjung website. Di sini ada produknya, nanti juga bisa diberikan gambar karena saya tidak begitu paham tipe-tipenya. Nanti di sini produknya apa juga bisa langsung pesan, dan juga ini istilahnya nanti testimoni yang bisa memberikan tambahan kepercayaan kepada pelanggan. Ini untuk bisa menghubungi adminnya. Ada juga FAQ untuk pertanyaan-pertanyaan yang dimana tidak harus memerlukan jawaban dari CS. Nanti semua di sini pertanyaannya apa aja, nanti jawabannya juga disebutkan. Di sini ada alamat dan sebagainya, tempatnya. Nah, yang saya jelaskan lagi yaitu sistem ordernya. Misalnya diklik order, nanti akan ditampilkan di halaman ini. Jadi klien jika akan melakukan order secara online bisa mengisi form ini. Kalau misalkan mau hubungi CS, ya nanti bisa hubungi CS. Misalkan saya coba aja press order, alamat kirimnya Klaten, nomor WA-nya. Nah, nomor WA ini nanti kalau misalkan sudah realnya, ini nanti akan mendapatkan verifikasi melalui WA. Nah, ini ada pilihannya, produknya apa, misalkan pilih tipe B, keterangannya. Nah, akan tinggal dikirim send. Nanti dari pihak admin maupun dari pihak pembeli akan mendapatkan verifikasi melalui WA untuk kelanjutan proses transaksinya, akan ditransfer kemana, terus selanjutnya seperti apa, ataukah ambil sendiri dan sebagainya. Nanti bisa dibuat melalui verifikasi tersebut. Di sini juga ada seperti ini tampilannya. Kalau
dengan Androidnya dengan versi mobilenya, kalau misalkan diakses dengan handphone itu nanti juga bisa dilihat seperti ini. Untuk tambang menggunakan handphone jadi sangat responsif, sangat enak dilihat, dimana di atas ini ada bagian atas ada logonya, ada pencarian, nanti tampilan, dan ini bisa fleksibel warna dan sebagainya, ataukah menginginkan desain website seperti yang diinginkan pemilik tambang, kita siap membuatkan untuk websitenya sesuai dengan keinginan. Di sini kita melihat ada beberapa fitur yang sama seperti yang di web tadi, seperti ini keunggulannya, sebagainya. Ada order, lokasi tambangnya, ada untuk pesan produk-produknya, bisa produk di tambang tersebut yang akan dijual apa, seperti ini. Ada testimoninya, ada hubungi CS dan sebagainya, ada FAQ-nya, dan di sini jika akan melakukan order juga tinggal klik order. Bisa melakukan order sama seperti yang di website tadi, tinggal input data-datanya, nanti akan melakukan order ke admin. Juga jika ada perusahaan tambang membuka kerjasama reseller atau agen atau depo, ini juga ada pendaftaran sebagai mitra, dimana nanti kalau di klik mitra tersebut nanti tinggal ngisi form ini dan otomatis akan menjadi mitra atau deponya tambang. Seperti ini tampilannya, sangat dinamis sekali. Jika diklik hubungi nanti akan diarahkan ke WA juga. Jadi nanti diarahkan ke WA CS yang terdaftar di sini. Seperti itu. Nanti juga saya akan jelaskan videonya untuk yang di aplikasi. Selanjutnya saya jelaskan aplikasinya. Aplikasi ini fungsinya untuk pencatatan transaksi, untuk monitoring dan sebagainya. Sangat bermanfaat sekali. Misalkan si pemilik ataukah project manager tidak berada di lokasi langsung, jadi ataukah investor nanti tinggal melihat dashboardnya, bisa melihat transaksi hariannya, untung atau rugi itu bisa terlihat. Nah, di sini ada loginnya, di demonya saya sertakan login, tinggal pilih saja nanti untuk masuknya. Kalau mau cek masuk pakai master ini yang bisa akses semuanya, semua fitur bisa mengakses. Ini nanti ada admin, itu hanya beberapa yang bisa mengakses, dibatasi. Master bisa mengatur pembatasan aksesnya. Ada kasir lebih sebagai orang yang berada di lokasi, yang menerima penjualan dan pembelian, mengeluarkan stok dan sebagainya. Ada login sebagai sopir. Sopir ini dimana jika pengusaha tambang juga memakai armada sendiri, jadi sopir nanti akan terrekap sudah berapa dalam pengangkutan, ataukah penggajian, ataukah untuk upahnya nanti bisa dibuat di aplikasi ini. Kita coba masuk login ya. Tampilannya seperti ini, dashboardnya seperti ini. Nah, keunggulannya di aplikasi ini, pengusaha tambang jika memiliki 3 atau 4 ataupun banyak tambang tidak perlu memakai aplikasi sendiri-sendiri. Tinggal di sini ada pilih lokasi, bisa terlihat, bisa kita mengecek tambangnya cabang mana, cabang Demak, cabang dan sebagainya. Jadi nanti juga bisa diatur lokasi tambangnya itu di mana saja, itu nanti bisa dibuat. Nah, lokasi tambangnya ini kantor pusatnya, tambangnya lokasi di mana aja nanti
juga dibuat, serta karyawannya misalkan karyawan pusat, siapa aja karyawan yang bisa mengakses untuk cabang misalkan di Kota Demak, nanti bisa ditambahkan melalui sini. Dia levelnya apa, apakah hanya sebagai kasir, statusnya aktif dan sebagainya, nanti disimpan. Sudah mereka akan punya akses untuk sebagai kasir di lokasi tambang tersebut. Nah, ini saya jelaskan satu persatu fitur-fiturnya. Ini ada dashboard di mana untuk pemilik tambang atau project manager mengetahui penjualan hari ini berapa. Dashboard itu artinya informasi awal. Ada total material terjual bulan ini berapa, jumlah material yang ada berapa, dan sebagainya. Ini data material yang sering terjual apa, data stok yang misalkan sudah mau habis, misalkan pengusaha tambang itu memperkirakan sungainya mungkin ada sekitar 100 kubik atau 100 berapa, nanti bisa dilihat, istilahnya akan menghitung mundur berapa stok yang dimiliki, hanya perkiraan. Nah, ini juga ada pencatatan piutang, misalkan ada pembayaran dari pihak depo atau pihak customer yang ataukah project yang melakukan pembayaran tidak dengan cash atau tidak dengan langsung, tapi melakukan tempo lain, nanti akan menghitung sendiri 11 hari lagi. Juga untuk menghitung hutang ini sudah lewat. Nah, ini berarti harus dari pihak tambang harus melakukan pembayaran seperti itu. Terus untuk sistem penjualannya mudah. Misalkan di sini memang harus diinput dulu material tambangnya. Jadi di sini ada kategori material, kita buat misalnya pasir, batu, bahan bakar seperti itu. Terus materialnya apa, kita input dulu. Setelah diinput dan harganya disesuaikan, nanti di penjualan admin atau kasir hanya melakukan ke customer. Kita buat customernya jadi 3 pilihan. Customer umum, di mana ini customer retail. Agen atau depo adalah resellernya dari tambang, yang konsep pembayarannya mungkin dia bisa tempo atau DP atau dan sebagainya. Kalau project ini mungkin jika ada project yang melakukan pembelian ke tambang dengan kuota besar atau apa, nanti akan perlakuannya beda-beda. Saya contohkan, misalkan ini ada penjualan oleh customer umum. Nah, di sini ini akan menghitung secara invoice akan generate, tapi kalau mau dibuat sendiri juga bisa. Nah, di sini di awal tentukan dulu bahwa di sini pembelian cash atau piutang. Jika cash, klik cash. Nah, nanti tinggal cari materialnya. Misalkan ada pembelian material batu, tinggal pilih customernya siapa. Nah, customer ini nanti juga bisa di input dulu di sini customernya, ataukah customer yang umum. Kalau umum itu di mana belum jadi langganannya kita, customer umum misalnya tidak kenal. Lah, di sini apakah ambil sendiri atau kurir sendiri. Kalau misalkan ambil sendiri, mereka tinggal kita pilih ambil sendiri. Tipe pembayaran ada tipe cash atau transfer. Nah, ini yang harus nanti juga diperhatikan. Kalau misalkan cash seperti ini, karena ini nanti cash, jadi pembayaran di sini harus sesuai nominalnya 900.000. Nah, quantity di sini nanti juga bisa mengikuti. Artinya kalau misalkan ternyata pembeliannya 2 rate, nah ini akan menjadi 1.800.000. Pembayarannya berarti juga 1.800.000 sekian. Terus ini umum, ini cash. Nah, setelah itu tinggal simpan. Nanti saya tunjukkan tampilan yang ada di handphone juga. Nah, di sini sudah akan membentuk secara sendiri tampilan invoice-nya. Jadi
jadi invoice-nya dari siapa, beli siapa, karena tadi customer umum. Kalau customer yang sudah didaftarkan nanti akan tertulis di sini nomor WA-nya siapa dan sebagainya, nomor tulis siapa. Lah tinggal di print invoice. Nah, print invoice ini kita buat dengan kecil karena di sini disetting untuk printer Bluetooth. Jadi kalau misalkan di lapangan tidak ada listrik, tidak ada internet dan sebagainya, kabel dan sebagainya tidak ada. Nah, ini kita hanya cukup beli printer yang Bluetooth yang bisa di charge. Itu nanti transaksi memakai handphone nanti akan terprint dengan seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai istilahnya nota atau kwitansi. Jadi dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual juga tidak ada akal-akalan dalam hal penjualan, karena nanti akan terreport di sini. Nah, seperti ini bisa dilihat di dashboard. Nah, ini jadi 4.200.000. Terus invoice penjualan bisa dilihat di sini juga seperti ini. Tadi 1.800. Kalau misalkan mau lihat juga bisa invoice-nya seperti ini tadi. Kalau misalkan print juga langsung. Kalau misalkan edit, lah ini aksi edit ini bisa dibatasi, dalam artian jika kasir tidak boleh mengedit, berarti kasir tidak bisa edit di sini. Ini karena kita login pakai master, semua akses ini bisa kita gunakan. Nah, kalau yang ini ada pembelian ini lebih banyak ke kalau misalkan pembelian bahan bakar, pembelian apalah yang hubungannya di daerah tambang. Lah ini suppliernya di input dulu, dia suppliernya apa, dari apa, pemasok apa dan sebagainya, nanti keterangannya ditulis dulu. Kalau ada pembelian juga tinggal melakukan transaksi, suppliernya mana, barangnya apa, misalkan nanti juga ditulis dulu di sini solar dan sebagainya harus ditulis. Lah nanti disimpan, modelnya cash atau hutang nanti akan tersimpan. Di sini juga ada material tambang, kategorinya satuan yang tadi, labanya nanti juga ada di sini. Misalkan berdasarkan tanggal bulan ini laba berapa, nanti juga sampai tanggal ini. Jika diklik filter akan membuat laporan seperti ini. Jadi laba bersih sekian dan sebagainya. Nanti tentunya akan, kalau di sini gaji pegawai, biaya listrik, perlengkapan toko dan sebagainya yang digunakan pengeluaran nanti akan terreport otomatis. Jadi tidak perlu istilahnya pencatatan di Excel yang mungkin sangat resiko sekali, manipulatif. Ya, jadi dengan aplikasi ini lebih mudah. Di sini pun laporannya juga bisa kita lihat. Berdasarkan laporan kasir juga bisa kita buat, kasir tambang, kasir ini siapa, nanti ya tinggal oh dia jam jual berapa. Tujuannya kalau jika dibuat istilahnya insentif untuk kasir, kalau kasir sudah menjual berapa puluh juta, kasir akan berapa lah, nanti juga bisa di situ. Juga ada laporan sopir, laporan customer itu pembelian ke kita sudah berapa kali. Misalkan ini saya buat ini sampai tanggal 17 ini, punya customernya sini saya customer umum. Oh tadi belum. Nah, ini customernya nanti akan terlihat namanya siapa aja, bisa dicek laporannya. Terus penjualan per periode ataukah per produk, misalkan mau ngecek penjualan per produk juga bisa. Misalkan kita range tanggal sampai tanggal 17, produknya misalkan kerja, penjualannya berapa, bisa terlihat di sini. Nanti tinggal diekspor di Excel, bisa jadi pembukuan Excelnya. Ada juga
terlaris stoknya dan sebagainya. Nah, jadi untuk aplikasi ini sangat mudah digunakan dan juga sangat bermanfaat untuk melakukan pemantauan di lapangan. Jadi pemilik tambang ataukah project manager juga tidak harus melakukan standby di tambang, tapi dengan aplikasi ini bisa mengetahui. Begitu juga kalau ada transaksi mau dibuatkan report berupa WA juga bisa. Cuman ini mungkin dalam pengembangan, jika diinginkan report pakai WA nanti bisa kita buatkan. Nanti akan kita lihatkan. Ini misalkan cuman ini belum ada penjualan yang di Demak dan sebagainya, nanti juga bisa ngecek karena tadi belum kita contohkan, hanya dari pusat. Nah, nanti saya contohkan aplikasi yang melalui handphone, jadi sangat mudah sekali pengoperasiannya. Ini tampilannya untuk mobile. Digunakan pakai handphone, jadi nanti pihak admin atau kasir bisa memakai handphone untuk melakukan transaksi. Demikian juga untuk pengusaha tambang maupun project manager juga bisa memantau transaksi secara online dan real time. Kita login aja seperti ini. Di sini ada dashboard awal, penjualan cash, info-info materialnya, total invoice-nya dalam 1 bulan. Ini produk-produknya nanti bisa diinput sama seperti yang di website, cuman ini hanya tampilan untuk mobile, mempermudahkan transaksi di lapangan. Ini nanti ada info piutang dengan indikatornya, info hutang dengan indikatornya, seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita klik kiri atas, itu nanti akan terlihat semua fitur-fiturnya. Ada fitur penjualan, pembelian dan sebagainya, transfer material ini misalkan ada perpindahan stok. Jadi misalkan tambang yang di Klaten juga mempunyai tambang yang di Solo, misalkan ternyata akan transfer stok dari Klaten ke Solo, itu nanti tinggal memakai fitur ini. Jadi akan terpantau stoknya dimanapun, perpindahan barang selama belum terjual nanti bisa dilakukan di transfer material. Info material tambang, informasi laba bersih, laporan-laporan semuanya dan sebagainya nanti akan di sini. Saya contohkan penjualan kasir, admin, misalnya seperti ini. Langkah pertama tinggal dilihat apakah cash ataukah piutang. Jika cash, tinggal klik cash, dan untuk melihat barang cukup klik pencarian ini, tinggal pilih. Nah, di sini sudah akan terlihat bahwa satuannya ritase, harganya ritase dan sebagainya, pasir tipe A, nanti untuk produk itu bisa dibuat sendiri. Pilihan customer, misalkan customer good, ambil sendiri. Tipe pembayaran misalkan cash. Nah, di sini perlu dilihat kalau pembayaran cash, pembayarannya berapa di input. Jadi pihak admin hanya seperti itu. Langkah selanjutnya tinggal klik simpan ataukah payment. Seperti ini sudah muncul invoice-nya, istilahnya dari pihak pembeli langsung transfer atau pembayaran diterima, tinggal print invoice, nanti akan di print seperti ini. Ini ada info ukuran kertas dan sebagainya, ini menyesuaikan. Kalau ini kita buat tampilan kertas dengan printer Bluetooth, jadi nanti bisa disesuaikan sendiri, disesuaikan misalkan pakai printer besar ataukah printer kecil nanti bisa. Kalau saran saya lebih baik kalau di lapangan yang tidak ada listrik,
ada printer Bluetooth itu yang memakai baterai. Jadi nanti pihak admin atau kasir hanya membawa handphone dan printer saku, itu nanti akan tercetak print invoice-nya. Jadi lebih mudah, lebih simple, tetapi tercatat dan terrecord di sistem. Nanti akan reportnya seperti ini akan menjadi bukti pembayaran. Tinggal kalau ada stempel, nanti akan stempel lunas. Dan itu nanti pihak manajer atau pihak pemilik tambang bisa memantau semua transaksi. Di sini akan terlihat kita punya pembeliannya tadi barusan sudah masuk. Kalau kita melihat invoice penjualannya juga ini sudah terlihat semuanya transaksinya. Jadi sangat memudahkan kita untuk istilahnya dalam pengawasan, pencatatan maupun memonitoring tambang secara real time. Jadi tidak perlu menunggu laporan bulanan dan sebagainya, tapi pemilik tambang atau project manager kapanpun dan di saat apapun bisa mengecek penjualannya secara real time.